Oke, uh, sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu. Ini jenis gitarnya gitar klasik. Perbedaannya dengan gitar pada umumnya adalah yang kita tahu ada dua jenis gitar, ada yang gitar klasik, ada yang akustik. Nah kalau klasik ini cirinya necknya lebih besar, terus senarnya pakai nilon, yang ukuran necknya lebih besar. Nah, lagu-lagu yang dimainkan di dalam gitar klasik juga berbeda. Permainannya punya lagunya sendiri. Ya tapi kalau gitar gini dipakai musik pop juga bisa, cuman ada kekhususannya gitu. Gitar seperti ini punya musik-musik yang khusus untuk dimainkan di gitar jenis ini. Nah, kali ini saya akan memainkan lagu klasik yang berjudul Romance d'Amour. Tadi kalian udah dengar salah satu karya gitar di era romantik yang judulnya Romance d'Amour. Kenapa sebelumnya saya memperdengarkan lagu itu? Karena agar mungkin telinga kalian familiar dulu, apa sih musik barat itu kayak gimana sih? Gitu. Jadi saya memperdengarkan dulu salah satu karya musik barat di era romantik. Apa sih yang akan kita pelajari di semester ini? Yang akan kita pelajari adalah tentang konsep musik barat. Nah, nantinya konsep musik barat ini apa sih yang dipelajarinya secara spesifik? Nah, secara spesifik konsep musik barat yang dipelajari adalah bagaimana cara penulisannya, terus konsep melodi sampai ke kalian bisa membaca not balok gitu. Cuman itu aja sebenarnya. Nah, sebelum ke situ, saya mau jelasin dulu musik barat itu apa sih? Nah, era terbesar yang membawa musik yang sampai kita pakai sampai hari ini gitu ya, seperti alat-alatnya gitu, ada violin, ada kontrabas, piano, terus gitar dan lain sebagainya, itu adalah hasil dari peradaban musik barat yang memang peradabannya paling besar dan membawa gelombang paling besar di dunia musik gitu.
Makanya sampai berpengaruh ke seluruh dunia, sampai di kita Indonesia. Bahkan kita pun terjajah karena mungkin musik klasik sendiri seperti gamelan dan lain sebagainya kita kurang mengetahui, tapi alat-alat musik barat justru kita cenderung mengetahui gitu. Kenapa? Ya karena peradaban mereka sangat besar dan sangat kuat. Nah, jika kita ngobrol dan bicara tentang musik barat, tentang periodisasinya spesifik, pasti kita akan mendengar tentang era barok yang merupakan era terbesar awal peradaban musik. Nah, kenapa yang disebutnya era barok? Ya, era musik sebenarnya dari dulunya juga sudah ada pergerakannya, cuman era yang terbesar yang memang senimannya sangat terkenal sampai sekarang dan musik-musiknya masih dinikmati, musik-musiknya masih dipelajari, yaitu dari seniman-seniman di era barok. Era barok itu apa sih dan kapan? Nah, periode barok ini dimulai sekitar tahun 1500-an sampai ke tahun 1700-an. Nah, seniman-seniman yang terkenalnya itu ada Johann Sebastian Bach yang mungkin kalian pernah dengar. Terus ada George Frideric. Johann Sebastian Bach itu disebutnya bukan Bach sebenarnya, tapi Johann Sebastian Bach. Jadi dibacanya itu Bach gitu. Terus ada George Frideric. Terus satu lagi ada Antonio Vivaldi. Nah, tiga orang ini yang paling besar dan membawa peradaban musik nanti sampai ke klasik. Nah, Antonio Vivaldi ini dan Bach ini mereka dua yang paling terkenal, dan khususnya Bach gitu. Kenapa sih Bach sampai terkenal? Karena musik-musik dari Bach ini sampai sekarang ketika kita menganalisis musik barat, yang dianalisisnya itu bukan musiknya Mozart, bukan musiknya Vivaldi, bukan musiknya Erik Satie gitu ya. Nanti nama-nama ini akan saya jelaskan. Kenapa Bach yang paling terkenal? Karena mungkin pada saat itu yang karyanya paling banyak dan karyanya termasyhur itu Bach. Makanya sampai sekarang konsep musik Bach itu masih dipakai, masih dianalisis. Melodinya bentuknya kayak gimana, terus nadanya ada apa aja, terus bentuk akornya kayak gimana sih, sampai sekarang masih dipakai sebagai analisis dasar untuk mempelajari komposisi. Jadi gini, Bach itu musiknya dipakai biar kita tahu musik yang enak itu yang kayak gimana sih gitu, akor yang enak itu yang kayak gimana sih. Nah, itu biasanya dipelajari dari musik-musik Bach, sampai sekarang masih dipelajari. Vivaldi juga terkenal, musiknya dianalisis tapi tidak menjadi sebagai acuan gitu. Musik-musik barok ini sebenarnya muncul karena gelombang religius pada masa itu. Jadi itu era-eranya kemakmuran gereja zaman Renaissance. Gereja naik, seniman-senimannya pun naik. Jadi mereka sebenarnya menciptakan musik-musik untuk menyembah Tuhan, untuk menceritakan kecintaannya terhadap Tuhan. Kayak musik-musiknya Johann Sebastian Bach itu banyak yang menceritakan tentang santa-santa wanita gitu ya. Terus kalau misal menceritakan juga tentang Yesus dan lain sebagainya. Musik-musik Bach itu jadi religius cenderungnya pada zaman barok itu, cenderungnya religius karena memang peradabannya diawali dari peradaban musik-musik gereja pada waktu itu. Nah, setelah periode barok baru masuk ke periode klasik, dan yang paling terkenal pastinya kalian tahu tentang Mozart, meskipun kalian nggak tahu musiknya kayak gimana. Terus ada Joseph Haydn. Kalau nggak salah, mungkin kalian bisa nyari lagi. Joseph Haydn itu kalau nggak salah ini lebih dulu, baru Mozart. Mozart ini yang paling terkenal sampai ke nantinya era Beethoven. Nah, Beethoven ini yang nantinya membawa periode klasik ke periode romantik. Musik Beethoven yang paling terkenal yang pasti kalian tahu itu Purelis, yang bunyinya pam 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 dadadadam 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 dadadadam. Nah, itu musiknya Beethoven.
Beethoven terkenalnya kenapa sih ya? Karena karyanya masyhur. Terus salah satu yang terkenal dari dia adalah karena dia ketika tua sudah menjadi tunarungu. Jadi yang orang tahu, wah Beethoven tunarungu tapi bisa menciptakan musik. Sebenarnya ketika muda Beethoven itu tidak tunarungu, tapi ketika tua nggak tahu ada penyakit apa gitu sampai dia nggak bisa mendengar. Jadi dia menciptakan musik karena dia sebelumnya punya pengalaman bunyi, udah jadi seniman dulu, udah jadi musisi dulu gitu. Sampai ke setelah dia tunarungu pun sampai dia tua dia masih bermain musik. Jadi ada Ludwig, ada Haydn, Mozart, sampai ke Beethoven tadi ya, era klasik. Nah, pada zaman klasik itu meledak, senimannya banyak banget. Kalau kita ngomongin musik era klasik itu nggak terhitung berapa ratus seniman gitu ya, berapa ratus musisi di era klasik. Tapi yang paling terkenal yang udah saya sebutin tadi. Lanjut setelah Beethoven, sebenarnya Beethoven masih ada di zaman romantik karena paling muda dia. Musiknya lebih baru lagi. Setelah periode klasik, kita masuk ke periode romantik. Periode romantik ini ada yang menarik karena namanya romantik, jadi ada dua musisi yang terkenal, ada Clara Schumann sama Brahms. Kalau kalian searching Brahms, pasti keluar Clara Schumann. Kalau kalian searching Clara Schumann, pasti keluar Brahms. Nah, ini setelah Beethoven, karena Beethoven yang membawa periode klasik ke periode romantik. Nah, kisahnya ini agak menarik sebenarnya karena Clara Schumann itu jadi terlibat cinta segitiga dengan Brahms. Clara Schumann-nya nggak suka sama Brahms, tapi Brahms-nya yang suka sama Clara Schumann. Tapi Clara Schumann-nya menikah dengan orang lain, tapi kebetulan karena mereka sama-sama seniman, mereka satu rumah. Brahms mencintai Clara secara diam-diam sampai akhir hayatnya gitu ya. Jadi cinta yang tak tersampaikan. Sebenarnya si Claranya tahu Brahmsnya suka sama dia, cuman ya memang cinta tak terbalas aja gitu. Dulunya Brahms ini musiknya sebenarnya kurang diminati karena musiknya jadul gitu. Jadi periodenya udah periode romantik, tapi musik Brahms itu gayanya masih gaya barok musiknya. Nah, setelah Brahms meninggal karena bunuh diri, ya bunuh dirinya tuh karena cintanya tak terbalaskan gitu ya, satu rumah sama orang yang dia cintai tapi nggak bisa saling mencintai gitu ya. Tapi dia mencurahkannya lewat membuat karya-karya musik. Nah, setelah Brahms meninggal karena bunuh diri, kisah cintanya diketahui sama orang banyak. Orang-orang baru sadar bahwa musik Brahms itu keren gitu. Nah, ini salah satu cerita yang ada di periode romantik, kisah cinta yang memang banyak orang tahu. Nah, yang terkenal itu lagi di era romantik ada Erik Satie. Erik Satie itu terkenal sekali, yang mungkin musiknya bisa kalian dengerin untuk nge-chill gitu ya, lagi santai di rumah, mau tidur gitu ya. Yang kalian santai-santai terus tuh sekarang di rumah mungkin bisa sambil dengerin musiknya Erik Satie. Kayak Gymnospidi 1, Gymnospidi 2. Nanti linknya mungkin saya sertakan berserta video ini. Musiknya enak buat didengerin, santai gitu ya, ada pengulangan dan lain sebagainya. Musiknya sederhana, ada pengulangan, tidak serumit klasik. Klasik itu kalau ada misalkan di bar ini musiknya kayak gimana, di bar selanjutnya bisa mengagetkan gitu ya, bisa ganti temanya gitu, padahal di dalam karya musik yang sama. Musik romantik sebenarnya perpindahannya itu lebih sederhana, cuman akornya yang lebih rumit biasanya, pembuatan akornya yang lebih rumit. Nah, karya musik yang tadi yang saya perdengarkan sebelumnya itu adalah musik yang dipercaya lahir di abad romantik, tapi tidak diketahui siapa yang menciptakannya Romance d'Amour ini. Cuman Romance d'Amour ini udah dipakai di banyak banget drama, teater gitu ya, sampai ke film-film di tahun 40-an, tahun 80-an. Banyak banget dipakai dan misalkan kalian ada yang belajar gitarnya gitar klasik, nanti kalian pasti belajar yang namanya musik Romance d'Amour ini gitu. Musik yang populer sejuta umat, tapi tidak diketahui siapa penciptanya.
Tapi dipercaya juga Romance de Amor ini datangnya dari Spanyol. Salah satu musik yang emang sederhana tapi cantik banget, cakep banget gitu ya. Kalau kalian ingin dengerin versi aslinya mungkin bisa lihat di YouTube yang main gitarnya lebih bagus daripada saya gitu ya. Silahkan, itu musiknya enak banget gitu. Dibanding dengan saya yang main ya, kalau yang lain yang main itu musiknya bagus banget. Nah setelah periode romantik ini habis, saya katakan sih nggak bisa diperiodisasi lagi gitu setelah musik romantik ini, karena udah banyak banget ada jazz, musik populer datang dan lain sebagainya. Lebih ke segmen di Amerika ada apa, di Eropa ada apa, musiknya itu udah beda-beda. Jadi tidak ada gelombang besar yang bisa dijadikan periode gitu setelah era romantik, habis di situ. Nah sisa-sisa dari peradaban ini yang masih kita pakai sampai sekarang menghasilkan yang namanya tangga nada mayor minor yang akan kita pelajari nantinya. C, D, E, F, G, A, B, C sampai C lagi gitu. Nah, yang harus kalian pelajari sebenarnya yang tadi cuma cerita aja, yang mungkin nama-nama tokohnya nanti akan ditanyakan di ulangan atau PTS atau mungkin nanti di akhir semester. Jadi semoga kalian masih ingat atau mungkin nanti di akhir semester kalian bisa buka lagi video ini. Yang akan kalian pelajari yaitu tentang konsep tangga nada dan not balok. Jadi yang harus kalian bisa di semester ini, kalian harus tahu konsep tangga nada, mayor minor, terus nanti kalian harus bisa baca ritmik, mulai dari ritmik dulu terus sampai ke not balok. Nah, nanti saya akan membuat video singkat tentang bagaimana cara membuat not balok, mungkin di minggu depan atau minggu selanjutnya secara singkat. Kalian juga karena sekarang mudah, mungkin kalian bisa lihat di YouTube bagaimana cara membaca not balok dan lain sebagainya, tapi saya akan membuat video konsep secara sederhana dulu. Jadi ada dari sayanya, mungkin jika kurang nanti kalian bisa mencari referensi lain. Nanti tesnya kayak gimana? Not balok nanti akan tetap dites dan konsep melodi juga akan tetap dites. Tesnya kayak gimana? Kita video call satu per satu. Jadi saya akan menyediakan soal di layar yang sebelumnya akan saya kasih ke kalian dulu untuk dipelajari. Nanti kita tesnya akan satu per satu, satu orang satu gitu. Jadi langsung face to face. Sekian dulu video dari saya. Semoga tidak ngantuk mendengarkan cerita dongeng tentang perjalanan musik barat sampai ke era romantik. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.